Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan berbagai macam nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dalam materi pelajaran IPA. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pengukuran, besaran, satuan, dan beberapa hal yang terkait dengan pengukuran, baik panjang, berat, waktu, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Mungkin bisa dilihat di PDF atau di kitab yang sudah di-share, yaitu di halaman 10 tentang suhu dan pengukurannya. Ya. Suhu yang senantiasa kita rasakan. Ada suhu badan, ada suhu ruangan, ada suhu untuk makanan seperti di kulkas, freezer, dan seterusnya. Yang akan kita bahas di sini adalah poin pertama, pengertian suhu, seperti di halaman 10. Ya. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya. Jadi suhu itu untuk indikator, untuk tanda, untuk alamat suatu benda itu dikatakan panas atau dingin. Apabila kita memegang kening kita, kemudian kita merasakan agak panas dari biasanya, itu yang namanya suhu. Oh, ini agak panas, itu namanya suhu. Atau ketika musim dingin, kita pegang telapak kaki kita terasa sangat dingin ketika musim hujan, maka itulah yang namanya suhu. Atau ketika kita minum minuman yang hangat, kita pegang, itulah yang namanya suhu, yaitu kadar atau nilai atau ukuran panas atau dinginnya. Ketika kita minum es atau makan es krim, kita merasakan dinginnya, itu yang namanya suhu. Suhu bisa kita rasakan pada badan kita atau lingkungan sekitar kita. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu yang sudah makruf bagi kita ya, apalagi di zaman sekarang, itu termometer, baik yang dengan air raksa maupun yang digital ya, dengan digital. Dan di masa pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19, banyak digunakan termometer digital untuk mengukur suhu tubuh ya, agar lebih akurat dan cepat diketahui nilainya ya. Kemudian untuk satuan suhu ya, pengertian suhu tadi sudah. Untuk satuan suhu itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, kemudian Kelvin. Ya, ada 4 satuan, hanya itu yang dijadikan standar internasional. Sama seperti satuan panjang, satuan berat, dan seterusnya memiliki satuan standar. Untuk suhu, satuan standarnya ini, sehingga orang ketika mengukur suhu badan pasien atau dokter mengukur suhu, memeriksa suhu badan pasiennya, rata-rata menggunakan Celcius. Diperbolehkan dengan satuan Reaumur, tentu dengan nilai yang berbeda apabila dengan
satuan reaumur. Ya, kita lihat di halaman berikutnya, yaitu halaman 16. Ya, di halaman 16 itu digambar 1.8. Itu nampak di situ perbandingan antara keempat satuan suhu ini, yaitu keempat satuan suhu ini memiliki titik didih dan titik beku. Ini ada titik didih, ada titik beku, ya, ada titik didih dan titik beku seperti di gambar 1.8. Maka titik didihnya untuk satuan Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian untuk titik bekunya satuan Celcius 0 derajat Celcius. Untuk reaumur itu titik didihnya dia 80 derajat reaumur. Untuk titik bekunya adalah 0 derajat reaumur. Kemudian yang ketiga, untuk satuan suhu Fahrenheit itu titik didihnya nilainya lebih tinggi, yaitu 212. Sedangkan untuk titik bekunya nilainya berbeda, bukan lagi 0 tapi 32 derajat Fahrenheit. Ya. Dan yang terakhir untuk Kelvin, nilai titik bekunya adalah 200, untuk titik didihnya adalah 373, dan untuk titik bekunya adalah 273. Ya. Jadi selisihnya tentu berbeda. Kalau ini selisihnya berarti 100, ini 80, yang di bawahnya beda lagi. Kenapa seperti itu? Nah, itulah yang dijadikan patokan oleh para ilmuwan, yang disepakati oleh mereka tentang satuan-satuan tersebut. Kemudian perbandingan skala antara termometer yang di atas, antara satuan yang berbeda. Itu berarti semuanya dibandingkan dengan Celcius. Maka perbandingannya di sini seperti yang tertulis di halaman 17. Silakan para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di halaman 17. Di situ ada 3 poin. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah perubahan dari Celcius ke reaumur. Itu poin yang pertama. Rumusnya apa? Rumusnya 4/5 dikalikan dengan suhu Celciusnya. Suhu Celciusnya T. Kemudian satuannya adalah derajat reaumur. Ini ketika yang diketahui adalah Celcius. Kebalikannya, jika yang diketahui suhunya adalah satuannya reaumur, maka dia mau merubah dari reaumur ke Celcius. Rumus yang diperoleh adalah kebalikan. Kalau ini 4/5, berarti ini adalah 5
per 4 dikalikan suhu reamurnya, kemudian diperoleh hasil satuan Celcius. Itu yang pertama. Langsung kita berikan contoh. Apabila di sini diketahui suhu suatu benda adalah 45 derajat Celcius. Misal, suhu suatu benda adalah 45 derajat Celcius. Maka untuk mengetahui berapa reamur suhu benda itu bisa dengan cara kita masukkan ke rumus, yaitu 4/5 dikalikan 45, maka ketemu, ini kita coret 5, ini 9. 4 kali 9 36. Inilah hasilnya 36 derajat reamur. Nilainya lebih kecil karena tadi nilai titik didihnya juga berbeda, sehingga nilainya 36 derajat Celcius. Kemudian kebalikannya, tinggal kita balik, maka akan menemukan angka yang sama. Kalau di sini nilai atau suhu suatu benda diketahui 36 derajat reamur, maka cara menghitungnya 5/4 dikalikan suhu reamurnya, yaitu 36 derajat. Nah, kita peroleh ini bagi 4, ini bagi 4, 9 kali 5, 45 derajat Celcius. Hasilnya berkebalikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dari satuan Celcius ke Fahrenheit. Dari Celcius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Dari Fahrenheit ke Celcius. Rumusnya apa? Rumusnya sama seperti di halaman 17. Yaitu untuk mencari atau merubah dari Celcius ke Fahrenheit, itu rumusnya ketika diketahui suhu suatu benda Celcius mau dirubah ke Fahrenheit, maka rumusnya 9/5 dikalikan dengan suhu Celciusnya, kemudian ditambah dengan 32 derajat. Ini rumus ya, 32 derajat ini rumus, 9/5 ini rumusnya. Yang berubah cuma nilai T-nya. Sedangkan rumus untuk merubah dari Fahrenheit ke Celcius nilainya kebalikannya. Kalau ini jumlah berarti nanti di sini kurangi, kalau ini 95 berarti di sini kebalikannya. Sama seperti yang di atas, kebalikan. Berarti untuk merubah dari Fahrenheit ke Celcius, ketika diketahui Fahrenheit, maka rumusnya 5/9 dikalikan T kurangi 32, maka akan ketemu derajat Celciusnya. Sebentar kita hapus bagian yang ketiga ya. Contoh, kita masukkan contohnya. Apabila suatu benda memiliki suhu 50 derajat Celcius, kita ingin merubahnya ke Fahrenheit, maka tinggal kita masukkan nilainya 9/5 dikalikan 50 ditambah 32 derajat Fahrenheit. Coret 10, nanti 90 ditambah 32 derajat Fahrenheit sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Ya. Jadi ketika suatu benda
memiliki suhu 50 derajat Celcius, ketika mau dirubah satuannya sama seperti kita merubah dari kilometer ke meter, contohnya perbandingannya seperti itu, maka nilainya lebih besar. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini berbeda satuan, tapi ada rumus. Kalau kemarin kilometer ke meter tinggal dikalikan 10. Kalau ini ada rumusnya, yaitu seperti yang tertulis di sini. Itu ketika perubahan dari Celcius ke Fahrenheit. Sekarang perubahan dari Fahrenheit ke Celcius. Contohnya tinggal kita balik. Yaitu apabila suatu benda suhunya 122 derajat Fahrenheit. Berapa Celcius? Tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu 5/9 kalikan suhunya. T, suhunya berapa? 122 dikurangi 32 derajat Celcius. Maka ketemu 5/9 kali 122 kurangi 32, 90. Dicoret 10. 5 kali 10 50 derajat Celcius, sama hasilnya. Ya, kebalikan. Itu poin yang ketiga. Poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu perubahan dari Celsius ke Kelvin, yang C. Perubahan dari Celsius ke Kelvin atau sebaliknya, yaitu dari Kelvin ke Celsius. Rumusnya lebih mudah dari yang sebelumnya. Ya, rumusnya adalah ketika diketahui Celsius sama dengan suhu Celsiusnya ditambah dengan 273, maka akan ketemu derajat Kelvin. Yang ini kebalikan. Jadi kalau diketahui suhunya adalah Kelvin, maka rumusnya adalah T, Kelvinnya, suhu Kelvinnya dikurangi 273, maka akan ketemu derajat Celsiusnya. Ya, contoh, apabila suatu benda memiliki suhu 40 derajat Celcius, kemudian mau dicari berapa ketika satuannya berubah menjadi Kelvin, maka tinggal kita masukkan 40 tambah 23 derajat, maka akan ketemu sama dengan 313 derajat Kelvin. Sekarang kebalikannya, kalau di sini diketahui angka ini kita masukkan 313 derajat Kelvin, maka berapa Celsius? Tinggal dimasukkan dan dikurangkan, ketemu berapa? Ini 40 derajat Celsius. Itu perubahan suhu pada satuan yang berbeda, nilainya berbeda. Ya, nilainya berbeda. Ya, insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga para santri sekalian barakallahu fikum bisa memahaminya, dan latihan-latihan yang ada di buku bagian akhir mungkin bisa dikerjakan, ditambah dengan soal yang dari saya. Soalnya mudah. Yang pertama, sebutkan titik
didih, satuan Reaumur dan Kelvin. Sebutkan titik didih, satuan Reaumur dan Kelvin. Yang kedua, jika suatu benda memiliki suhu (30°C), berapakah nilainya jika dirubah menjadi Reaumur? Ya, kedua, ya, yang pertama, sebutkan nilai atau titik didih dari Reaumur dan Kelvin. Kemudian yang kedua, jika suatu benda memiliki suhu 30°C, berapakah nilainya jika dirubah menjadi satuan Reaumur? Ya, itu insya Allah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan anggota keluarga di rumah yang insya Allah yang lebih memahami, atau kalau masih ada yang mau diperjelas lagi bisa hubungi saya secara japri ya di nomor WhatsApp. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.